sedikit refresh nanti bagaimana sih cara jualannya, terus ada update apa di Shoko Magical Landing, dan nantinya mau seperti apa. Jadi nanti saya akan update. Untuk merefresh lagi, saya sedikit jelasin aja, nggak terlalu banyak ya. Kita mulai saja. Nah, PT Indotama Sentosa Lestari sudah tahu ya, kita bergerak di bidang digital. Kita sendiri tergabung dalam total 4 company dalam satu grup Uni Air Cargo. Di situ ada IPL sebagai tracking, IDL sebagai kurir, ISL sendiri sebagai e-commerce-nya, e-commerce enabler-nya. ISL sendiri tujuannya sebenarnya untuk menyederhanakan proses jual beli dan juga membahas seller maupun dropshipper bagi yang tidak memiliki modal, tidak memiliki gudang, tidak memiliki kurir atau susah untuk mendaftar menjadi partner kurir, punya COD sendiri yang biasanya mereka menggunakan marketplace ya untuk melakukan transaksi COD. Nah, di sini seolah-olah kalau teman bergabung di Shoko, teman-teman nggak perlu lagi lewat marketplace karena COD-nya bisa menggunakan kita. Di sisi lain juga kita juga sediakan warehouse buat teman-teman yang punya supplier yang jauh dari tempat tinggal, jadi bisa nitip, bisa melakukan penjualan secara maksimal. Oke. Nah, ini Shoko Magical Landing sendiri ini platform yang benar-benar sebenarnya sangat-sangat membantu para teman-teman penjual online, baik itu seller maupun supplier. Kalau supplier tentunya untuk produknya supaya bisa dijual, dibantu dipasarkan oleh para seller dan dropshipper, nah itu untuk supplier. Kalau untuk seller, tentunya seller sudah tidak perlu lagi khawatir apabila orderan banyak, takut nggak punya modal, atau modalnya misalnya kepakai kebutuhan lain. Nah, Shoko ini bisa membantu teman-teman nih buat belanjain modalnya, istilahnya kita modalin dulu untuk beli barang dari suppliernya untuk dikirim langsung ke konsumen. Jadi ini benar-benar metode baru ya di dalam sistem e-commerce. Kalau biasanya banyak saya teman-teman dropshipper itu untuk cari modal masuk ke pinjol, dia harus pinjam uang, nanti bayar bunga, terus nanti dia harus bayar cicilan. Nah, kalau di sini nggak perlu, karena apa? Karena kita membayarnya itu benar-benar sesuai pesanan konsumen. Jadi kita talangin produk suppliernya yang dibeli oleh konsumen, kita beliin lalu kita kirimkan langsung ke konsumen. Jadi seller benar-benar hanya fokus jualan saja. Produknya apa Pak? Bebas. Tidak harus menggunakan produknya kita ya. Tidak harus produk dari Shoko apa Pak? Oh nggak harus. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua produk yang bisa dijual. Bisa sembako, bisa snack, bisa kalau ada yang jualan ikan cupang, lagi marak ikan cupang, bisa jualan non food atau misalnya fashion, apapun itu selama yang tidak istilahnya melanggar negara ya, kayak narkoba ya jelas nggak boleh dijual. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya. Jadi sebenarnya bersama Shoko ini intinya apa sih? Intinya adalah satu, teman-teman udah nggak perlu stok barang karena biarkan para supplier yang nyetok, teman-teman tinggal jualan online kalau para seller. Kalau supplier tentunya produknya diupload ke Shoko untuk dijualkan oleh para seller ya. Lalu teman-teman juga nggak harus punya gudang, juga nggak harus punya modal. Intinya benar-benar bisa gratis. Karena daftarnya itu benar-benar gratis dan sudah langsung mendapatkan kuota belanja. Jadi teman-teman udah nggak perlu ngeluarin duit untuk memakai Shoko Magical Landing ini karena benar-benar free ya, 100% free. Oke.
Lalu siapa saja? Nah, tentunya dropshipper, seller online, affiliator itu berarti orang-orang yang memang suka komunitas ya, yang punya komunitas, yang pinter komunikasi, bisa ngajak teman-temannya yang membutuhkan untuk wirausaha, orang yang misalnya kena PHK bisa diajak, ingin usaha, bingung usaha apa, bisa diajak. Nah, itu orang para affiliator. Nah, satunya lagi tentunya di sisi supplier ya. Kalau supplier sih lebih enak karena supplier tinggal stok barang, nanti seller-seller dan dropshipper lah yang menjualkan barangnya. Oke, lalu keuntungannya apa? Yang pasti yang pertama tentu gratis belanja supplier, jadi udah nggak perlu modal usaha lagi. Fasilitas COD-nya juga gratis, karena kalau teman-teman pakai marketplace itu kepotong bisa sampai 8% sendiri ya untuk dropshipper ya. Nah, lalu ini yang paling unik yaitu pengiriman COD-nya mulai dari 500 gram, bukan per kilo. Kalau di tempat lain pasti rata-rata sekilo, di kita itu mulainya dari 500 gram. Jadi konsumen akan merasa happy, akan merasa lebih hemat kalau barangnya ternyata di bawah 1 kilo, di bawah 500 gram, maka kena biayanya, ongkirnya juga perhitungan 500 gram. Yang tentunya selain itu juga langsung terima profit ya, di mana ketika konsumen sudah terima barang dan dia bayar, maka seller bisa withdraw langsung keuntungannya. Passive income kalau teman-teman sebagai seller memasarkan Shoko untuk ngajak teman-teman yang lain untuk bergabung dengan Shoko, maka teman-teman bisa dapat passive income, dan passive income-nya itu nggak cuma sekali sudah, tapi tiap bulan. Jadi semacam benar-benar passive income yang bisa makin banyak dan tiap bulannya juga terima selama teman-temannya yang diajak tadi masih menggunakan Shoko Magical Edit. Oke, kalau masih ada yang nanti yang bingung atau kumpul ada pertanyaan bisa langsung sambil chatting ya, atau nanti bisa jawab sendiri, tanya sendiri. Nah, ini untuk yang dana talangannya yang tadi saya bilang, kenapa seller bisa tanpa modal, ya flow-nya seperti ini teman-teman, alurnya seperti ini. Jadi si seller ini sebenarnya tinggal pikir dulu mau jualan apa, mau jualan sembako kah, mau jualan fashion kah atau apa. Suppliernya dari mana? Suppliernya bebas, mau dari mana aja. Agen terdekatnya yang di rumahnya teman-teman atau marketplace atau mana aja yang kira-kira teman-teman mikir bahwa barang ini bisa laku. Misalnya tetangga jualan kerupuk, ternyata kerupuknya bisa laku, itu bisa jadi suppliernya teman-teman. Jadi tidak kita atur secara khusus apa produknya yang mau dijual. Jadi teman-teman bisa nentuin sendiri. Walaupun pada akhirnya Shoko ini sebenarnya juga nanti akan kasih beberapa produk rekomendasi yang istilahnya misalnya yang bingung saya mau jualan apa. Nah, itu nanti kita akan kasih nih produk-produk rekomendasi dari Shoko Magical Edit. Saat ini sedang tahap perapian ya untuk produk-produknya, karena supaya ketika nanti diupload teman-teman tinggal share aja, bisa jualan, tinggal ngisi harga jualnya mau di markup berapa. Nanti saya kasih contohnya. Oke, setelah didaftarkan ke supplier terus ngapain? Nah, setelah pendaftaran supplier selesai sama si seller, jadi seller contoh nih, saya ngasih contohnya simpel gini aja. Misalnya saya tahu tetangga saya setiap bulannya butuh sembako. Pasti setiap orang butuh sembako yang minyak, beras, gula. Nah, tinggal ngobrol aja. Kamu beli sembako biasanya di mana? Oh, saya biasanya beli di minimarket Indomaret. Atau saya biasanya beli di supermarket. Nah, kita tinggal tanya, boleh minta, kita minta izin istilahnya biasanya beli berapa, misalnya minyak berapa. Oh, saya beli misalnya 13.000. Nah, teman-teman bisa ambil peluang itu. Teman-teman tinggal browsing, cari supplier terdekat atau supplier yang bisa kirim, supplier yang bisa terima pesanan eceran ya, satuan gitu. Nah, kalau bisa tinggal bandingin aja harganya. Oh, ternyata saya dapat harga 8.000, dia beli 13.000. Wah, ini ada peluang nih, saya bisa jualan. Teman-teman tinggal minta izin sama agennya bahwa akan menjualkan produknya. Lalu setelah mendapatkan izin dari si agen tersebut, teman-teman tinggal upload aja datanya ke Shoko Magical Edit. Jadi alamat, nama agennya siapa, nomor teleponnya berapa,
Nah, tujuannya untuk apa? Ketika teman-teman sudah upload, maka teman-teman sudah ready jual langsung. Cukup daftarkan suppliernya dan daftarkan produknya, lalu link share-nya itu kasih aja ke tetangganya teman-teman. Mas, kalau mau beli di sini aja, harganya lebih murah daripada capek-capek keluar, apalagi resiko COVID kayak gini. Mending saya aja yang supply. Bilangnya cukup sesimpel itu. Kalau dia lihat harganya lebih murah, kemungkinan besar akan mau ya. Nah, ketika dia mau, tinggal isi aja checkout itu, linknya itu. Jadi share-nya itu sebenarnya nanti bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram ya. Intinya bisa via link. Nah, lalu ketika ada order, si tetangganya tadi melakukan order, maka data order tadi yang di share link tadi kan dia isi tuh sama si tetangganya, diisi. Saya beli satu harganya 13, misalnya tadi 13 berarti diturunin aja misalnya jadi 11.000 lebih murah kan, plus ongkos kirim dan lain-lain. Oke, udah selesai. Maka seller apa yang harus dilakukan kita sebagai seller? Kita tinggal request bayar oleh Shoko Magic Ladin. Ketika kita melakukan request bayar, maka Shoko akan memproses dan tersebut. Pertama yang diproses apa? Si Shoko akan menghubungi agen. Kedua, akan membeli produk yang dipesan oleh konsumen. Ketika kurir akan datang dan mengambil barangnya, oke, lalu dikirim langsung ke konsumen. Nah, setelah dikirim konsumen, konsumen tinggal bayar di tempat, artinya menggunakan sistem COD. Nah, sistem COD-nya ini juga sedikit unik teman-teman, karena lagi masa pandemi, untuk menjaga interaksi ataupun jarak, sudah nggak perlu pakai cash lagi. Si tetangganya teman-teman bisa bayar pakai OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, yang pakai scan, intinya yang scan barcode. Semuanya bisa. Nah, ketika dia sudah bayar, maka dana akan langsung masuk ke dashboard-nya seller dan seller bisa ambil keuntungannya tersebut. Nah kan, jadi modalnya balik ke Shoko, si seller tinggal nikmatin keuntungan. Artinya di sini seller tinggal jualan sebanyak-banyaknya, Shoko yang urus sisanya. Seperti itu. Nah, ini ideal yang kirim, lalu gratis COD, sudah. Pengirimannya mulainya dari 500 gram. Berapa ongkos kirimnya? 500 gramnya hanya Rp4.500. Jadi benar-benar sangat murah. COD Rp4.500. Coba dicari deh, di marketplace juga nggak akan nemu saya rasa. Oke. Nah, ini fitur yang saya bilang passive income buat para freelance sales marketing, buat para affiliate member atau orang yang ingin memasarkan Shoko Magic Ladin. Di sini mereka bisa mendaftar ke kita. Kalau mereka memang tugas sebagai freelance sales marketing, nanti akan ada program khusus freelance sales marketing. Tapi kalau untuk seller yang ingin menjadi affiliate member, bisa nggak? Bisa. Dia hanya menawarkan Shoko Magic Ladin. Ketika mereka masuk menggunakan link yang sudah dikasih, maka dia akan mendapatkan diskon. Yang daftar melalui link tersebut, lalu yang mereferensikan ke teman-temannya akan mendapatkan passive income. Berapa nilainya? Nilainya adalah Rp40.000 setiap member yang menggunakan premium member. Artinya nanti ada model gratis, ada yang model premium. Akan saya jelaskan setelah ini. Jadi cukup simpel, tinggal share kode affiliate, ada platform nih yang bisa bayarin orderan kamu. Sesimpel itu, yang bisa bayarin belanja ke suppliernya, langsung dikirim ke konsumen kamu. Sesimpel itu nawarinya. Oke. Nah, ini yang saya bilang. Pertama adalah biaya member. Biaya member ini saya bilang tadi kan saya yakinkan 100% gratis. Jadi semua orang bisa mencoba platform ini tanpa bayar apapun. Ketika seseorang mendaftar sebagai seller di Shoko Magic Ladin dan mengisi profil secara lengkap, maka dia langsung otomatis mendapatkan kuota belanja ke supplier senilai Rp500.000 tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi ketika dia mendapatkan kuota belanja senilai Rp500.000 tadi, ya, mereka tinggal bisa tuh langsung jualan ke Facebook, jualan ke Instagram, jualan ke WhatsApp, pakai apa? Link share tadi.
Punya produk, punya supplier, tinggal diisi datanya, tinggal di-share ke teman-teman yang mau jualan. Atau misalnya nggak punya produk, bisa pakai rekomendasi produknya Shoko Magical Eden. Ketika ini kuota belanja kan 500.000, apakah berarti saya nanti jualnya maksimal 500.000? Enggak, 500.000 dihitung dari harga beli supplier ya. Jadi kalau teman-teman modalnya 500.000 dari supplier, teman-teman bisa jual sampai 1 juta, bebas. Misalnya nih, kuota belanja 500.000, harga minyak misalnya dapat modal 8.000. Saya lihat di pasaran ternyata 16.000, saya jual aja 15.000, itu bisa. Yang kepotong dari 500.000 bukan yang 15.000-nya, tapi 8.000-nya tadi, modal suppliernya. Contoh, ternyata mau jualan yang mahal, barang mahal, misalnya yang mahal ya, misalnya drone atau apalah, yang harganya modal dari supplier 400.000. Teman-teman lihat potensinya di pasaran, ternyata belum ada yang jual nih drone nih. Drone-nya keluaran baru. Saya mau jual aja 900.000. Bisa, karena kan harga jualnya 900. Ketika nanti supplier ada yang beli 900.000, maka kuota belanjanya yang kepotong hanya 400.000 dari modal belanja, modal suppliernya tadi. Jadi sisa kuota tinggal 100. Seperti itu teman-teman. Jadi 500.000 ini adalah dari modal, bukan dari harga jualnya teman-teman ya. Nah, ketika misalnya nih kuota belanjanya 500.000 ini habis dan dia ingin jualan, apa yang harus dilakukan? Ada 2 pilihan teman-teman. Kalau dia tetap nggak mau isi kuota, ya, jadi berarti nunggu dia bulan depan. Bulan depan, jangan khawatir, bulan depan itu kuota belanja akan tetap muncul lagi 500.000. Jadi setiap bulan yang member gratis tadi, memang ada kuota belanja 500.000, mau dipakai nggak dipakai. Jadi benar-benar free. Oke. Nah, jadi kenapa kita buat seperti itu? Supaya dia bisa ngumpulin modal. Dari tiap bulan 500.000, dia misalnya untung 100 atau 200, nanti bulan depannya 100 atau 200, dia bebas mau ngumpulin modal silahkan. Nah, ketika dia merasa penjualannya ternyata akhirnya naik dan dia butuh kuota belanja yang gede, dia bisa langsung menjadi upgrade kuota. Nah, upgrade kuota berapa harganya? Di sini ada. Ketika dia upgrade kuota, pilih yang 150.000, maka kuota belanja langsung berubah menjadi 5 juta rupiah. Jadi kuota belanjanya teman-teman langsung berubah tuh 5 juta. Padahal hanya upgrade 150.000. Nah, disinilah yang saya bilang tadi, si freelance sales marketing ataupun affiliate bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalau si para seller tadi yang mereferensikan pakai affiliate ini bisa dapat cuan langsung 40.000. Ini kan tiap bulan nih. Jadi misalnya nih 5 juta, bulan pertama habis, bulan kedua dia mau nggak mau top up lagi kalau mau dia jualan. Kalau enggak dia balik ke 500. Ketika dia top up lagi, maka si affiliate tadi mendapatkan lagi 40.000 terus setiap bulannya. Selama si yang didaftarkan tadi selalu menggunakan top up order yang menjadi member premium, tentunya dia akan selalu mendapatkan Rp40.000. Nah, pertanyaannya pasti apa bedanya yang member gratis sama yang premium? Tentunya nanti akan ada fasilitas-fasilitas yang berbeda, bukan hanya dari sisi kuota ya. Kuota ini betul yang gratis 500.000, tapi setelah dia upgrade jadi premium, mau yang 150.000, mau yang 250.000 itu bebas. Kuota belanjanya juga semakin besar, jadi buat para yang sudah jualannya jago, 30 juta per bulan, dia bisa langsung isi yang 550.000, silahkan. Jadi dia langsung kuota belanjanya berubah menjadi senilai 30 juta. Nah, itu mereka akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Shoko Magical Eden selain kuota belanja ini. Apa aja? Nanti saya akan jelaskan beberapa hal ya. Oke. Ini hanya syarat ketentuan aja, mas upload segala macam ya. Jadi untuk Shoko Magical Eden sendiri nanti akan ada supplier rekomendasi produk,
baik itu produk lokal maupun itu produk luar negeri. Jadi sengaja kita kasih untuk biasanya para teman-teman yang bingung mau jualan apa. Nah ya, sampai sini aja. Jadi kita langsung back to praktek ya, langsung ke praktek aja. Sebentar saya stop share. Kita langsung praktek saja. Oke, pertama-tama ya bisa masuk ke website Sokomitskeledin di sini. Nah di sini teman-teman bisa baca apa aja sih Sokomitskeledin, fiturnya apa aja di sini ada. Kita langsung mulai aja, kita klik masuk ya. Untuk orang yang belum pernah mendaftar, dia bisa klik aja masuk. Nah, di sini ada pilihan, ada login seller maupun supplier. Jadi tergantung kalau teman-teman mau menjadi supplier di Sokomitskeledin, dia akan mendaftar sebagai supplier. Kalau dia seller ya seller. Di sini saya akan kasih tahu kalau daftar seller ya diklik dulu ini. Kalau supplier ini. Kalau seller ini klik, baru klik daftar di bawah ini ya. Jangan salah. Dan di sini ada term dan condition, diisi, lalu pilih aja setuju. Ketika sudah pilih setuju, maka teman-teman diminta isi data sementara, istilahnya data awal, nama lengkap, username, email, password, dan konfirmasi password, nomor handphone, submit. Ketika teman-teman submit, maka nanti akan diarahkan ke email, di mana teman-teman harus login ke email, bisa dicek semua kotak masuk, atau kadang ada yang lari ke spam, bisa dicek. Tinggal verifikasi aja emailnya. Ketika sudah verifikasi, teman-teman bisa login. Ini saya anggap sudah verifikasi, maka setelah itu dia login. Masuk. Internet saya rada lemot nih. Nah ini, kalau udah login, maka akan seperti ini ya. Setelah login, apa yang dilakukan? Teman-teman nggak bisa langsung jualan. Teman-teman harus lengkapi profil, karena sebagai bahan pertimbangan kita akan approval. Apa aja yang harus diisi? Teman-teman bisa klik diarahkan kursornya ke namanya teman-teman. Lalu pilih profil di sini ya. Nah, di sini teman-teman harus isi. Apa aja yang harus diisi? Nah, ini yang sering misunderstand-nya di sini nih. Jadi yang pertama tadi email sudah ya, karena di awal sudah, maka akan nggak perlu diisi lagi. Lalu di sini dipilih teman-teman sebagai dropshipper, reseller, atau lainnya. Link toko kalau ada diisi, nggak apa-apa. Link affiliate nanti akan kosong karena belum di-approval. Ini yang saya bilang, kalau misalnya, Pak, saya sudah daftar, sudah di-approve, saya mau masarkan ke teman-teman saya, ke seller saya, itu bisa pakai link ini. Ini tinggal di copy, tinggal di share aja, dijelasin Soko seperti apa, dia kalau daftar lewat sini. Seperti itu. Kenapa kok dia pilih lewat share ini daripada daftar sendiri? Karena berbeda biayanya. Kalau dia daftar langsung sendiri, kenanya adalah misalnya yang menjadi premium tadi untuk dapetin 5 juta, ya berarti dia kena 150.000. Tapi kalau dia daftar lewat sini, walaupun dia pilihnya gratis dulu, nggak masalah. Tetap akan kerekod teman-teman, jangan khawatir. Biarkan dia mencoba dulu pakai mode gratis. Nanti kalau udah ketagihan, dia akan update dengan sendirinya. Nah, ketika dia update, teman-teman baru dapat duit itu. Nomor KTP tinggal diisi ya. Upload KTP wajib diisi aja KTP-nya seperti ini. Selfie KTP, persis kayak misalnya teman-teman daftar seller di marketplace, karena pasti akan diminta KTP dan selfie KTP. Nomor NPWP tidak perlu diisi. Ya, kalau yang punya diisi silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Fotonya juga enggak apa-apa. Provinsinya silahkan diisi ya, alamat sellernya di mana, kabupaten, kode pos, alamat rumah. Upload gambar penjualan per bulan juga nggak perlu diisi ya. Oke. Lalu bank, nah ini bank harus diisi teman-teman untuk pencairan saldonya teman-teman kalau setelah jualan. Jadi apa yang diisi? Bank. Setelah itu nomor rekening ya, diisi nomor rekening.
Buku tabungan kalau punya silahkan diisi, enggak juga nggak apa-apa kalau yang nggak punya. Dan ada yang sekarang sistem online, jadi nggak perlu diisi. Nah, habis itu status di sini ketika disimpan, maka di sini tulisannya nanti akan inviting, artinya nunggu approval. Biasanya 1 kali 24 jam kita akan cek, setelah lengkap maka akan statusnya berupa approve. Ketika sudah approve, link affiliate secara otomatis yang tadi saya bilang di sini akan muncul. Jadi teman-teman sudah bisa selain jualan juga bisa memasarkan Shopee Magical Eden. Seperti itu. Ya. Lalu setelah semuanya selesai, approve, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama-tama adalah tadi saya jelaskan masuk ke dashboard nih supaya teman-teman tahu apa aja isinya. Nah, isinya di sini ada detail penjualan mingguan, ada kuota belanja. Kalau yang gratis berarti di sini 500.000. Di sini affiliate, kalau orang yang ikut affiliate dari teman-teman walaupun mode gratis, nanti akan muncul di sini. Nah, namanya akan muncul di sini. Detail-detailnya juga bisa dilihat, misalnya penjualan. Isinya apa sih penjualan? Nah, di sini berarti penjualannya teman-teman. Bisa dicek view detail, ya. Seperti itu. Bisa ditarik data juga. Terus kuota belanja isinya apa? Kuota belanja berarti isinya pemakaian kuotanya teman-teman. Jadi kepotong berapa sih kuota yang terpakai itu berapa? Nah, sisanya berapa itu ada di sini. Lalu affiliate di sini isinya apa sih? Nah, di sini isinya adalah namanya para affiliate-nya teman-teman, terus jenis membernya apa. Jadi kalau free berarti ya teman-teman belum dapat passive income karena dia masih pakai model gratis. Kecuali yang freelance ya, nanti freelance ada program mendapatkan fee transaksi walaupun yang 500.000 itu terpakai. Tapi kalau yang seller hanya nge-share, hanya bantu cari ini, berarti dia akan nunggu dia berubah si orang yang daftar ini menjadi premium yang 140.000 tadi ya. Jadi 40-nya langsung masuk nih di sini. Kalau misalnya di sini nih komisi nih 40.000 akan muncul, jenis membernya akan berubah. Nah, teman-teman si affiliate bisa pantau misalnya pertama dia free, kedua dia berubah jadi premium, terus bulan ketiganya dia berubah lagi jadi free. Nah, ini berarti penjualannya ada yang kurang kan. Nah, teman-teman bisa pantau, bisa tanyain ada kendala apa dalam jualan dan lain-lain. Siapa tahu bisa saling bantu. Ya, oke. Jadi dashboard sudah enak sekali. Di sini produk paling laku apa, nanti juga akan nongol nama supplier terlarisnya siapa, wilayah mana yang sering ada transaksinya, itu semuanya ada reportnya ya. Supaya apa? Supaya teman-teman kalau yang bermain ads itu bisa menggunakan fitur ini. Nah, dari dashboard tadi karena sudah di-approve, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya isi supplier dan produk di sini, produk saya. Nah, di sini teman-teman yang tadi saya bilang, langkah pertama saya harus cari supplier. Suppliernya siapa? Terserah. Jadi nggak harus dari produknya Shopee. Saya ngasih contohnya misalnya saya mau jualan sembako, saya tahu di sana ada agen 25 misalnya, saya samperin agen 25-nya, saya ajak ngobrol, saya mau jualinnya barang-barangnya si agen 25 boleh nggak? Sudah dapat izin dari si agen, tinggal langsung eksekusi aja jualan. Caranya gimana? Tinggal tambah produk di sini. Isi satu produk dulu, misalnya produk yang paling bagus minyak, misalnya di sini diisi aja Bimoli, ya kan? Merek apa, beratnya berapa, panjang lebar tinggi berapa. Ini kalau nggak tahu, tinggal diisi kira-kira dulu aja. Kategorinya apa, ini tinggal isi. Subkategorinya apa, tinggal diisi ya. Nah, harga belinya berapa? Misalnya diisi. Saya kasih contoh aja ya. Misalnya campureng, misalnya di sini 200 gram, ya kan? Kasih contoh aja deh. Kalau misalnya 10.000, di sini saya mau jual misalnya 25.000,
maka keuntungan otomatis bisa dicek di sini nih, calculate margin. Nah, harusnya teman-teman bisa lihat nih, di sini akan harga beli 10.000, harga jualnya 25, harusnya untung saya kok 15.000. Kenapa kok untungnya jadi 13.500? Di situ ada fee untuk transaksi si Sokonya senilai Rp1.500. Untuk apa fee-nya? Fee-nya ya untuk bayar jasanya, kurir dan lain-lain, dan handling fee dan lain-lain itu sudah include semua. Jadi nanti teman-teman tuh dapatnya senilai ini 13.500 untuk produk yang diisi di sini. Lalu isi gambarnya, input stoknya, ya kan? Deskripsinya silakan isi. Nah, setelah sampai sini, karena teman-teman pertama baru mulai, berarti teman-teman bukan menggunakan supplier yang terdaftar. Supplier terdaftar digunakan ketika teman-teman udah isi satu produk, ya. Habis itu teman-teman mau tambah produk di supplier yang sama. Berarti teman-teman pilih supplier terdaftar. Klik di sini, dipilih. Oke, ini pilih ini atau ini atau ini. Tinggal pilih aja supplier yang mana. Tapi kalau misalnya belum ada suppliernya, berarti teman-teman harus nambah supplier di sini. Nah, di sini diisi nama suppliernya nih. Tadi kan udah nanya tuh, suppliernya siapa, emailnya apa, ya kan? Alamatnya, link toko supplier kalau dia punya, nggak punya ya nggak diisi. Lama menggunakan supplier, kalau belum mulai ya tinggal diisi satu. Tanyain suppliernya bisa retur nggak, isi transfernya, rekeningnya, pilih nama bank, nomor rekening, ini untuk ditransfer, untuk ketika bayar. Cari areanya, misalnya di Sumber Barat, dia akan otomatis tergeser ya. Udah habis itu simpan. Ketika disimpan, maka ya di sini juga simpan, terus lalu di sini juga simpan. Ketika sudah disimpan, maka di produk saya ini akan muncul seperti ini. Jadi nama suppliernya ada di sini, ya kan, produknya apa di sini. Nah ini teman-teman artinya kalau sudah ada tanda bulat ini, teman-teman berarti sudah terima link share yang bisa dijual di mana aja. Bisa ke WhatsApp, bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, dan lain-lain. Caranya gimana? Contoh, saya mau jual ini deh, makanan dingin. Saya klik aja. Nah, ini link share ini bisa di-share ke WhatsApp, ke Facebook, kemanapun yang teman-teman mau jual. Ketika ada pembeli yang tertarik dan mau beli, dia cukup isi link ini. Kuantiti berapa ini berarti sebagai konsumen ya, yang isi ya. Harganya udah otomatis ada. Nama pembelinya siapa, nomor infonya berapa, ya kan? Udah otomatis semua akan keisi, ya. Tinggal diisi aja kotanya mana. Nah, saya ingatkan kenapa di sini hanya ada Jawa Barat, Jakarta, Jabodetabek, karena ini soft launching, maka kita trial dulu, konsumen dan suppliernya hanya ada di Jabodetabek. Nantinya ketika sudah lancar sampai grand launching itu rencana di Maret ya teman-teman. Di Maret, di Mei ya kalau nggak salah, atau di April ya nanti kita akan lihat schedule-nya. Ketika nanti sudah grand launching, maka perluasan area juga akan disiapkan. Seluruh Indonesia rencananya. Lalu ini diisi, kode pos diisi, ya. Ketika ini diisi ongkos, ini saya ngasih contoh aja, kita isi aja ya benerannya. Kembali ya, saya isi. Maka ongkos kirimnya otomatis muncul teman-teman. Jadi udah nggak perlu kira-kira ongkos kirimnya berapa, enggak. Si seller pun supaya tahu ongkos kirimnya berapa bisa ngecek. Ya, si konsumen ataupun seller bisa ngecek. Jadi ongkos kirim otomatis ada di sini. Nah, di sini ada catatan. Pembayaran COD hanya bisa dilakukan secara non tunai, QRIS. Artinya
si pembeli nanti harus pilih di sini. Nah, dia mau pakai apa? Mau pakai OVO, GoPay, MBC, ShopeePay, link aja Dana. Ini hanya diisi aja sesuai yang dia mau. Misalnya saya mau bayar pakai GoPay. Kenapa? Sekali lagi, karena tunai saat ini kita belum support. Karena masa pandemi takutnya ada interaksi transaksi, ya, pegang tunai dan akhirnya terpapar COVID itu akan sangat berisiko. Jadi ini kita benar-benar ngejaga. Lalu dia tinggal isi aja beli sekarang. Di situ dia konfirmasi. Ya, ketika checkout berhasil, nah si pembeli itu bisa tracking juga atau nggak perlu tracking. Nah, seller sebagai seller bisa dicek nih di sini data transaksi. Apa yang harus dilakukan seller ketika ada orderan? Tes ketika. Nah ini udah ada orderannya, ya. Si seller hanya melakukan ini nih teman-teman nih, request bayar supplier. Ketika di request ini, klik centang ini, maka sisanya Shopee yang akan kerjakan. Dah selesai. Tugasnya seller sampai situ. Habis itu tinggal di transaksi ini nanti bisa dilacak, teman-teman. Di sini nanti ada historis transaksinya sampai mana, supplier belum bayar. Nah, itu berarti si Shopee belum bayar ke suppliernya. Nanti kalau sudah dibayar, ini kan request bayar supplier nih. Nomor 2, nomor 3 kalau sudah dibayar, maka supplier sudah terbayarkan. Kurir kita akan pick up dan kurir akan kirim ke konsumen. Ketika konsumen terima barang, dia sudah bayar, maka nih duitnya akan masuk ke dashboard ini dan teman-teman bisa langsung cek. Di sini bisa cek detail saldo. Nah, tarik saldo juga bisa, nanti tinggal ditarik saldonya di sini. Cek, ini saldo saya, ya kan, isinya apa aja, teman-teman tinggal ditarik saldo. Seperti itu. Ya. Mode member gratis, fasilitasnya sampai situ saja. Jadi dia bisa jualan lewat link, jualan ke WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tapi kalau yang dia nantinya premium, ke depannya dia akan ada tambahan fasilitas. Ke depannya ya saya bilang ya, karena ini masih dalam under development. Jadi dia akan terintegrasi juga dengan marketplace. Jadi mereka bisa jualan di marketplace, dia bisa terima transaksi di marketplace, semua bisa prosesnya dari sini. Bahkan keunggulannya adalah ketika ada order di salah satu marketplace yang terhubung di sini, ya ini marketplace-nya ini saya klik aja platform, itu teman-teman mendapatkan notifikasi order melalui WhatsApp. Jadi misalnya Shopee-nya teman-teman ada 10, diintegrasin semua di sini. Ketika toko satu ada order, maka di WhatsApp akan dapat notifikasi. Ada order, segera diproses. Untuk toko Shopee Anda di nomor sekian-sekian misalnya. Contohnya seperti itu. Jadi enak banget. Teman-teman tinggal mantau orderan di mana yang Shopee-nya yang ada orderan, tinggal teman-teman bisa proses. Integrasinya sama apa aja di sini ada ya. Ada Shopee, ada Lazada dan lain-lain. Nah, di data transaksi di sini juga ada nantinya ada Facebook, IG dan lain-lain. Kalau di Shopee misalnya transaksi Shopee di sini muncul seperti ini gambarannya. Bisa cek tracking, cek status, bisa diproses dan lain-lain. Semuanya ada di sini ya. Oke, itu adalah fasilitas, salah satu fasilitas member premiumnya kita. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman adalah mode gratis yang 500.000, terus saya mau up jadi premium member, gimana Pak caranya? Ini tinggal pilih update kuota. Nah, di sini tinggal pilih order kuota. Oke, nah di sini ada pilihan-pilihannya. Ketika teman-teman pilih yang silver 150.000 per bulan, ketika dibeli, maka kuota belanja akan berubah 5 juta. Berikut dan yang lain-lain. 250 jadi 10 juta, 350 jadi 20 juta, 550 jadi 30 juta. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekarang platformnya sudah bisa dipakai, udah lancar, bisa di trial dulu lah pakai yang 500.000 rupiah tadi, kan yang gratis tuh, sambil ngumpulin modal untuk apa? Untuk menjadi premium member. Seperti itu. Oke. Sekarang presentasi saya sudah sampai sini.
Jadi sekarang silahkan yang mau bertanya bisa informasi ke saya. Mungkin Pak Ranca bisa bantu saya untuk infokan ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain. Silahkan. Oke Pak, ini dari Kak Yadi. Ya. Pembelian pakai link itu ya, maksudnya link share itu siapa yang klik ya? Jadi maksudnya kayak gimana nanti nge-generate link share-nya itu Pak? Oke. Link itu yang klik adalah pembelinya. Jadi pembeli check out-nya menggunakan link tersebut. Si seller hanya melakukan share link tersebut. Misalnya mau share link ke Facebook Marketplace, misalnya jualan di Facebook Marketplace. Jadi ketika diisi foto, deskripsi, dan lain-lain, itu bisa disertakan link checkout-nya. Atau misalnya nggak mau disertakan, biasanya kan pembeli akan tanya, Kak ini ready nggak? Bla 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 bla. Oh ready. Oke, saya mau transaksi dong. Ya tinggal di share aja linknya. Nih checkout di sini. Selesai. Seperti itu. Jadi pembelinya yang melakukan checkout di link tersebut. Bisa ditanyakan lagi kalau misalnya masih ada yang mengganggu atau yang kurang jelas untuk mengenai link share untuk pembeli. Jadi link itu untuk pembeli ya, tapi seller juga bisa lihat linknya. Bisa dicek apakah sudah betul atau mau tahu ongkos kirimnya berapa di kota mana. Nah itu bisa otomatis langsung di situ. Jadi misalnya seller mau ngecek, kadang kan ada tuh sebelum si pembeli mau check out, dia pasti akan nanya ongkos kirimnya berapa Kak ke Batu Raja misalnya. Nah teman-teman si seller bisa langsung isi tadi di sini ya, di sini teman-teman bisa langsung klik aja linknya, di input tadi yang saya bilang, diisi aja alamatnya dan lain-lain, ini semua diisi, nanti akan ongkos kirim muncul secara otomatis di sini. Jadi seller-seller bisa langsung sampaikan terlebih dahulu ke pembeli bahwa oh ongkos kirimnya sekian. Ketika dia mau, baru silahkan Kak check out-nya di link ini ya. Udah selesai. Andika, ya. Berarti pembeli tidak harus punya akun ya di Yes, sekolah? pembeli tidak harus punya akun. Yang punya akun adalah seller maupun supplier. Betul sekali Pak. Jadi kakak tinggal share aja linknya ketika mau check out, atau bisa langsung dibubuhkan di deskripsi atau dimanapun, nggak ada masalah. Pembeli tidak harus menggunakan atau memiliki akun Shopee Magical Eden. Betul sekali. Sama yang tadi kok. Jadi kan ya. Biasanya pembeli ini kalau misalnya dia COD kan, mereka ini kan tunai kok. Ya. Jadi dia nggak sediain yang pakai GoPay juga, maksudnya dia apa? Kadang nggak punya GoPay gitu kan, harus ngisi juga GoPay-nya. Ya. Jadi mereka tuh memang lebih mudahnya dia kan karena dia pegang uang cash kok. Nanti bisa nggak sama kurirnya tuh kurir sediain juga? Bisa. Maksudnya, jadi kita sedang development untuk satu kurir di mana yang bisa terima cash. Tapi saat ini kita lagi under development sih itu. Tapi nantinya memang kemarin setelah didiskusi dengan manajemen, kita akan sediakan satu kurir lagi kalau yang mereka tidak memiliki ini pilihan QRIS ini tadi. Maksudnya gini kok. Jadi dia tunai, atau nanti juga ada satu pembayaran lagi, dia bisa transfer. Misalnya dia nyampe rumah nih barangnya udah terima, saya transfer aja deh gitu kan, bisa ada yang begitu kan. Ya udah tinggal ditransfer, ditunggu aja transfernya, dikasih bukti, dikasih tahu kasih kurir, maka udah selesai. Seperti itu. Maksudnya gini kok, maksudnya kalau bisa sih ini usul ya. Iya. Kita terima usul dari mana aja pokoknya. Gimana? Jadi kalau bisa kan misalnya gini, si pembeli kan tidak punya transaksi lain nih, ya. Jadi si yang kurirnya itu juga kita siapin saldo GoPay mungkin gitu kok. Tapi saldo dia sendiri dia. Oke. Jadi si pembeli itu bayarnya ke kurir tadi bayar pakai GoPay-nya dia. Oke. Thank you banget masukannya. Pak Ranca, itu bisa dicatat tuh buat masukan tuh solusi itu. Ya, nanti ya, itu solusi smart banget sih. Jadi si kurir itu istilahnya dapat ganti duitnya dari konsumen, barcode-nya yang bayar si kurir gitu loh.
Ya, benar. Begitu ya. Ya, benar banget. Bagus sih itu. Thank you Mas Adi. kayak ini saya tahu nih. Cakep. Saya malah nggak kepikiran jujur aja. Itu bisa loh Ranca dibuat kayak gitu. Jadi kurir itu memang ada saldo GoPay gitu kan, nggak terima cash tuh. Jadi nanti saya gantiin deh nih cashnya, saya kasih. Berarti kan itu duitnya si kurir tinggal bayar pakai GoPay-nya dia gitu. Ya pakai QRIS-nya dia bisa Pak. Secara sistem sih nggak ada yang berubah Pak, nanti operasionalnya. Betul. Sistem dari Cokoadin nggak usah berubah kan, tapi penting kondisi lapangannya aja yang harus di kondisi seperti itu. Iya, bagus. Operasionalnya bisa ke situ ya. Iya, benar. Cantik. Saya malah nggak kepikiran tuh kalau yang model gitu. Thank you banget tuh. Thank you banget masukannya. Nanti mungkin kita tinggal isi di SOP aja, jadi kasih tahu ke teman-teman yang lain untuk mensiasati atau memberikan solusi ke konsumen. Kalau misalnya kebetulan dia nggak punya saldo atau dan lain-lain, dia punyanya tunai, tinggal bayar tunai, nanti kurirnya yang bayar gitu aja. Oke. Thank you Kak Yati, sekali lagi thank you. Nah terus itu kok aku juga tanya tadi yang masalah supplier ya. Jadi kan kadang-kadang kan kita pun ngajak supplier kan kadang-kadang dia itu nggak mau input ke ini kok. Males ya. Ke Cokoadin gitu kan. Ya. Nah jadi yang kasus kayak gini gimana ya? Tetap kita sendiri ya. Ya kita udah ada solusi tuh. Jadi gini, untuk yang nggak mau input, ada alternatifnya gini. Kita yang akan inputin barang-barangnya mereka. Jadi tergantung mereka punya database-nya seperti apa. Mau isi Excel silahkan, atau dia misalnya punya marketplace. Nanti kita yang bantu scraping, kita yang akan taruh di Shoko Magic Legend menggunakan dashboard-nya dia. Jadi dashboard-nya dia itu hanya untuk withdraw, untuk tarik duit. Itu bisa. Tapi kalau soalnya gini, karena kalau misalnya sampai kita terus-terusan transfer manual kan pegel. Jadi ya kalau 1 supplier, kalau 1000 supplier, transfer manual terus kan capek. Iya. Nah, jadi fungsi dashboard sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk terima pembayaran dari kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia masalah, waduh saya nggak ada waktu untuk upload produknya gitu, kita bisa bantu. Untuk misalnya saya untuk stoknya itu kita juga bisa bantu. Jadi kita yang isi, kita yang akan upload untuk stok-stoknya. Dia hanya ngisi 1 kali aja, ngasih ke datanya ke kita, terserah mau dari link marketplace atau dia punya data sendiri, nanti kita bantu uploadin, nggak masalah. Nah kok itu kan kalau yang dia ini ya, kalau yang dianya nitip barang di gudang, kalau yang misalnya dia mau jadi dropshipper kok, misalnya kan ada orderan masuk nih, nah terus kita minta kurir ini jemput ke tempat si supplier gitu, itu kan tunai ya kalau nggak salah kemarin ya? Iya bisa. Jadi kalau sama Kak, jadi kalau untuk pertama kali si supplier misalnya dia malas isi dashboardnya, kita yang akan bantu isiin. Nah barang-barangnya otomatis akan masuk di rekomendasi produk ini. Kita yang bantu upload ini. Nah masuknya di sini nih, contohnya nih di sini nih. Ini berarti rekomendasi produk yang sudah melalui istilahnya verifikasi dari kita pastiin stoknya memang beneran ready dan lain-lain, walaupun dia barangnya nggak nitip di kita. Nah nanti ketika dia ada order dari si pembeli, ya itu nanti dia bisa nggak perlu masuk ke dashboard. Kalau memang dia lagi sibuk, kita bisa bantu untuk confirm pick up, tapi dia harus info bahwa memang barang-barangnya itu intinya kapan aja bisa di pick up. Karena kalau dia misalnya, oh saya bisanya jam tertentu, nah itu berarti dia harus info tuh ketika ada orderan dia harus pick up jam berapa, dia harus buka dashboard, dia harus setting pick up-nya jam berapa. Seperti itu. Nah ini saya lupa tadi satu jelaskan tadi, buat para teman-teman yang nggak punya produk, teman-teman bisa jualan melalui rekomendasi produk yang kita sediakan. Nah ini contoh-contohnya aja ya, nantinya akan kita update banyak. Contoh misalnya saya mau jualan ikan cupang, kita ada supplier cupang. Gitu. Nah misalnya saya ingin jualan cupang ini nih,
Gimana? Ya, ini tinggal diklik aja, add to my product. Ketika dia pilih cupang ini dan berhasil, maka di produk saya akan muncul nih cupang. Nah, yang tadi di ADD itu yang di rekomendasi produk tadi. Setelah ini dia ngapain? Dia harus tentuin harga jual. Saya tahu harganya ini dari mana ini. Contoh, diklik aja ini edit. Ya, di sini udah ada keterangan, teman-teman udah nggak pusing lagi ngisi apa, kecuali mau diisi ditambahin ya, supaya nggak kembar semua, ditambahin apalah, ikan cupang atau ikan apa namanya, siem kah apakah gitu ya, merek dan lain-lain, beratnya ini udah diisi otomatis. Teman-teman tinggal ngisi harga jual sebenarnya. Misalnya harga modalnya 17.500, teman-teman mau jual 50.000 ya diisi aja 50.000. Oke, dari sini misalnya mau ditambahin gambar-gambarnya silahkan, lalu simpan. Nah, ketika sudah simpan, di sini udah bisa jual tuh, udah muncul deh link share-nya nih. Nah, nantinya kalau sudah yang pakai premium, karena ini kan masih free ya, teman-teman pakai free, ya berarti masih pakai kuota yang 500.000, nanti premium di sini tuh ada marketplace tuh nantinya. Nah, Tokopedia dia bisa share ke Shopee, ke Tokopedia, dan lain-lain. Itu nanti ke depannya ya, buat yang premium member. Nah, ini teman-teman bisa pakai link ini, jualan. Klik. Ini adalah di-share ke WhatsApp kemana yang mau jual, yang mau beli cupang. Tuh, cupangnya ini, mereknya dan lain-lain, harganya ini. Udah tinggal isi kayak tadi yang saya bilang. Seperti itu. Ya, jadi yang nggak punya produk bisa cek-cek, lihat-lihat di rekomendasi produk apa aja yang sudah masuk di situ, teman-teman bisa jual. Nantinya ke depannya ya, ini buat info aja, ada juga namanya produk pre-order. Nanti kita ada nge-link ke satu website lagi yang khusus untuk produk-produk pre-order. Jadi produk-produk pre-order itu produk apa sih? Produk-produk yang import langsung dari Cina. Bisa beli satuan, bisa dropship satuan, bisa juga stok. Di situ sudah harga net, jadi teman-teman udah nggak pusing lagi, saya harus ngitung harganya jadi berapa, udah nggak perlu. Semuanya sudah harga net, teman-teman tinggal jualan. Nah, itu enaknya itu. Newsnya untuk Shopee Magic Latin nanti seperti itu. Bisa stok, bisa beli satuan. Seperti itu. Oke? Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada dari Kak Maria ini. Ya. Yang pertama, pembayaran pakai QRIS berarti bisa kurirnya Shopee Magic Aladin kirim ke Sumatera Utara. Atau hanya via transfer aja kurirnya sampai ke Sumatera Utara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau supplier pilihanku nggak mau. Putus-putus suaranya, nggak kedengeran Anza. Oh. Ya. Yang pertama kedengeran Pak tadi jelas. Coba diulang, saya jawab satu-satu aja deh. Yang pertama apa dulu? Oke. Pertama, pembayaran pakai QRIS berarti bisa kurirnya Shopee Magic Aladin kirim ke Sumatera Utara ya? Atau hanya via transfer aja kurirnya bisa ke Sumatera Utara? Ya, jadi tetap QRIS itu bisa di mana aja. Kalau nanti sudah dibuka aksesnya ya untuk Sumatera, nantinya ya berarti si konsumen tinggal bayar COD pakai itu. Pakai QRIS tadi, OVO, Dana, dan lain-lain. Dan mungkin misalnya dia punyanya tunai, ya tadi kayak tadi tuh kurirnya yang akan membayarkan menggunakan saldonya si kurir ya. Seperti itu. Tapi saat ini ya untuk soft launching belum nyampe Sumatera Utara nih Kak. Sementara masih untuk konsumen Jabodetabek dan suppliernya juga masih di Jabodetabek. Harus diingat, selama masa soft launching hanya mengcover area Jabodetabek, konsumen dan suppliernya. Jadi misalnya nih di Facebook Marketplace ternyata yang beli bukan orang Jabodetabek, ya teman-teman nggak perlu pakai Shopee, teman-teman bisa pakai yang yang biasanya aja, kurir yang lain lewat link Marketplace lah atau apapun lah, intinya nggak melalui Shopee. Tapi ketika yang beli ternyata orang Jabodetabek, teman-teman bisa pakai Shopee. Seperti itu. Kondika. Ya. Ini misal ya, jadi kan misalnya kan kita kan udah set harga jual ya. Ya. Tadi. Nah, kemudian misalnya ternyata pembeli kan menawar nih. Karena kan kalau di Marketplace kan kadang-kadang tawar gitu kan. Yes. Nah, misalnya harganya pas kita input di awal itu kan Rp60.000 misalnya. Ya. Nah, kemudian ketika ditawar dapatlah dealnya harga Rp50.000.
itu kita bisa ubah lagi ya harga Bisa jual? di sini nih tinggal edit. Ini 50.000 kan harganya kan, pilih aja edit nih di sini nih, ini diklik. Tunggu ya, rada lemot internetnya, muter ya. Nah di sini harganya tinggal diedit aja. Nih di sini berubah. Jadi misalnya di diskon, misalnya saya maunya 35.000, oke deh 35.000. Nah, simpan. Nah, link yang baru inilah yang di-share nih, udah berubah 35.000 kan? Ini linknya, udah di-share. Maka harga yang di sini adalah 35.000. Oke. Sip. Oke, next pertanyaan tadi yang kedua, Ranza. Oke, yang kedua, kalau supplier pilihanku nggak mau gabung Soko, tapi saya mau pakai kurirnya Soko untuk pick up, bisa nggak? Suppliernya nggak mau pakai Soko, tapi dia mau pakai kurirnya Soko. Ya nggak bisa. Ada kita kurir, namanya IDL, itu company kita. Tapi harganya nggak ada harga Soko. Harga kurir rata-rata pasti per kilo. Boleh dicek di lain-lain ya, hitungannya pasti per kilo. Mau beratnya 100 gram, 200 gram, dihitungnya tetap per kilo. Hanya produknya Sokola yang bisa ngitung dari mulai 500 gram. Jadi sayang kalau dia nggak ikut Soko. Toh kalau sebagai supplier, gratis. Nggak ada biaya apapun, nggak perlu jadi premium supplier, bayar 150.000 enggak ya. Kalau supplier gratis. Saat ini masih kita gratiskan, benar-benar free. Karena apa? Harapannya supplier ngasih harga murah. Karena apa? Ketika dia ngasih data ke kita, maka kita akan riset terlebih dahulu. Benar nggak harganya bersaing? Supaya sellernya juga jualannya lebih semangat. Nah, kalau harganya mahal sama kayak di marketplace, lebih mahal ya buat apa? Namanya juga mau dijual lagi, seperti itu. Betul. Ya. Oke, next, Ranza. Ya, ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman? Dari yang chatnya sih sudah ada. Ya, soalnya ini juga kok mungkin jadi bahan ini juga kan. Misalnya kayak ini misalnya satu produk nih, misalnya kan sepatu Eagle merek Thor misalnya ya. Nah, ini kan kalau misalnya di marketplace kan kadang yang jual kan banyak ya, ada di 100 penjual gitu kan. Itu juga jadi kurang nyaman sebenarnya kok kalau misalnya terlalu banyak produknya, itu bingung mana yang supplier beneran gitu istilahnya kan. Yes. Jadi mungkin nanti memang dibatasi kok, jangan terlalu banyak. Memang begitu. Kalau untuk di Soko semua supplier kita akan verif. Jadi nggak satu supplier barangnya sama semua, mana harganya nggak karu-karuan, enggak. Di Soko nggak bisa begitu. Jadi khusus supplier karena kita gratisin, tapi kita akan verifikasi terlebih dahulu barang-barangnya, harganya, dan lokasinya juga kita cek segala macam. Kita akan batasi biasanya kalau misalnya sama harganya sama, itu biasanya kita akan batasi 1 sampai 3 supplier saja. Kenapa? Antisipasi ketika misalnya satu supplier lagi kosong, jadi kita bisa ambil ke supplier berikutnya. Tapi kita nggak mau sampai ratusan supplier barangnya semua sama itu. Wah ya kita nggak sih, nggak kayak marketplace kita. Kalau untuk Soko sekali lagi beda ya. Jadi yang Soko ini benar-benar verifikasi, benar-benar kita akan cek. Seperti itu Kak. Thank you masukannya. Jadi memang nggak kayak marketplace. Maksimal biasanya 3 supplier yang produknya sama ya. Untuk antisipasi ketika barangnya kosong. Artinya harganya juga harus bisa sama. Kalau harganya yang satunya murah, satunya mahal pun, yang mahal biasanya kita akan nanti dulu, bahasanya seperti itu. Karena percuma juga diupload di Soko. Nggak mungkin lah si seller pilih yang suppliernya lebih mahal. Kan seperti itu. Kecuali nanti misalnya nih, jualan ikan cupang ini half moon. Satu suppliernya di Jabodetabek, harganya 35.000. Saya jualnya tapi di Surabaya, Kak, harganya 40. Oh, itu bisa. Kenapa? Karena ongkos kirimnya supaya lebih murah. Suppliernya di Surabaya, lokasinya berarti bisanya konsumennya di Surabaya, berarti ngambil suppliernya yang di Surabaya. Ngapain juga misalnya suppliernya di Bekasi,
konsumennya di Surabaya, sedangkan di Surabaya ada supplier Surabaya. Ya ngapain beli yang di Bekasi? Ongkos kirimnya kan jelas lebih mahal. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Joni. Cuman nih, nanya gini. Ya. Halo, saya Febriana. Izin bertanya, jika saat kita mendaftar sebagai seller, apakah nantinya kita bisa menjadi dropshipper? Terus apakah nanti ada biaya tambahan kah saat kita menaruh suatu produk? Oke. Bahasa mendaftar sebagai seller, makanya tadi di profil, ya di bagian profil di sini, ketika melengkapi, sekali lagi ya, setelah mendaftar pastikan mengisi profil, jangan dipikir setelah daftar selesai, tidak akan di-approve karena harus isi profilnya dulu. Nah, ketika ngisi profil di sini jenis sellernya bisa pilih dropshipper atau yang stok. Biasanya kalau orang yang milih stok, yang reseller ini, itu nanti dia akan memanfaatkan fitur Shoko yang rekomendasi produknya yang pre-order, yang bisa ngambil barang dari luar negeri. Karena biasanya harganya lebih murah. Nah, dia akan nyetok. Tapi kalau yang nggak punya produk, dia bisa pilih yang dropshipper. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua nih, apakah nanti ada biaya tambahankah saat kita menaruh suatu produk? Seperti yang tadi saya jelaskan, ada fee transaksi untuk Shoko Magic Aladin. Tapi jangan khawatir nih, di sini nih, contoh, saya mau isi produk di sini nih ya, saya tambah produk. Misalnya saya isi nih produknya. Tadi saya sempat udah jelaskan, saya isi beratnya ya kan. Saya isi kategorinya, saya isi. Nah, di sini berarti kan harga beli supplier nih, teman-teman. Harga beli suppliernya misalnya 5.000. Saya mau jual misalnya 20.000. Maka teman-teman tinggal klik aja nih, calculate margin. Nah, margin yang akan masuk ketika laku adalah segini. Seharusnya kalau normal 20.000 dikurangi 5.000 kan 15. Kenapa kok dapatnya saya cuma 13.775? Ya kan? Karena 1.225-nya itu merupakan fee transaksinya untuk Shoko. Jadi sebelum jual pastikan dihitung dulu calculate margin supaya nggak tekor. Jadi misalnya modalnya 5.000, ya kira-kira misalnya mau untung 10, saya mau untung 5.000, ya misalnya disetting aja di sini 12.000. Maka kalkulatnya, oh saya untungnya 6.000, seperti itu. Jadi udah nggak pusing nih, saya berarti harus markup berapa, udah nggak perlu pusing. Tinggal diisi harga jual, dikira-kira mau marginnya berapa, tinggal dikalkulat margin, ini sudah otomatis ngitung. Seperti itu. Andika. Ya. Apa pengiriman kok berapa lama kok? Dari misalnya Jabodetabek kan? Ya. Jabodetabek itu 1 hari maksimal paling lama 3 hari. Tergantung Jabodetabeknya di mana. Kadang ada yang pelosok ujung ya bisa jadi 3 hari. Tapi paling lama rata-rata 1 sampai 2 hari. Oke. Kalau kebetulan searah, kadang ya dapat hokinya same day. Kalau kebetulan pas ada yang searah, hari itu juga. Tapi rata-rata 1 sampai 2 hari. Ya, teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Tambah seru nih kayaknya nih. Mau kasih masukan atau apa juga boleh. Yang masih kurang jelas juga bisa. Ya, itu tadi saya senang sih sama kayak tadi ngasih masukan yang mengenai solusi tunai tadi ya. Benar juga sih itu kurirnya yang ada saldo, jadi tinggal diisi saldonya. Saya cukup kok. Oke, ada lagi? Jadi nanti makin lama makin akan banyak ya rekomendasi produknya. Jadi
barang-barangnya apa aja itu semua nanti akan upload, termasuk nanti akan ada pre-order khusus ya, yang pre-order itu. Jadi teman-teman nanti harganya akan jauh lebih bersaing kalau berani ambil jualan yang pre-order ya. Dropship juga bisa pakai yang pre-order. Siapa bilang nggak bisa, dropship juga bisa pre-order. Nanti tema-temanya juga kita usahakan akan ada kelas-kelas ya. Jadi teman-teman yang lain bisa ngasih masukan ke kita. Pak, undang si A dong, undang si B dong untuk isi kelas dan lain-lain, untuk materi apa-apa itu bisa usulan ke kita. Jadi nanti kita bantu. Jadi saya hanya sebagai supporting aja, nanti yang isi kelas beliau seperti itu. Jadi buat yang kenal-kenal dan lain-lain bisa info ke kita. Seperti itu. Oke, jangan tanya lagi. Boleh kok, udah ngaku kok. Ya, sip. Oh itu ada yang tanya tuh ya, si Maria ya. Jadi 500.000 itu untuk per bulan. Yes. Untuk mode gratis member, per bulannya 500.000. Mau dipakai nggak dipakai, akun itu akan selalu terisi kuota belanja 500.000. Kita kasih kesempatan benar-benar buat orang-orang yang satu nggak punya duit sama sekali, pengen usaha, ngumpulin modal, silahkan pakai kuota 500.000 itu tiap bulannya, supaya kekumpul modalnya, misalnya minimal kekumpul 150.000, supaya dia bisa update kuota untuk belanja kuota, ya, yang 150.000 ini, supaya kuota belanjanya jadi 5 juta. Seperti itu. Jadi benar-benar makanya saya bilang kita nggak mau tipu-tipu ya. Platform ini benar-benar gratis, benar-benar bantu orang yang benar-benar nggak punya duit pun dan nggak ngerti usaha pun, dia bisa mulai dari awal, nyicil pelan-pelan, jualan transaksi pelan-pelan, sampai dia jadi expert tanpa ngeluarin duit sepeser pun. Karena dari 500.000 itu setiap bulan, kalau memang dia sungguh-sungguh jualan, dia bisa ngumpulin modal dan dia bisa kuota update kuota belanja supaya kuota belanjanya lebih gede. Seperti itu. Oke, sudah. Karena udah ada pertanyaan, thank you buat teman-teman yang sudah join, bergabung. Sekali lagi kalau ada yang mau menjadi freelance marketing dan lain-lain, bisa hubungin kami ya, bisa di grup atau bisa chatting ke Pak Ranca, nanti akan di follow up. Untuk yang butuh materi hari ini bisa nanti akan kita share ke YouTube, jadi teman-teman bisa baca lagi, bisa tonton lagi kalau ada yang lupa. Yang butuh tutorial kita juga ada share di grup, jadi teman-teman bisa mulai belajar. Nantikan lagi webinarnya, kita akan coba webinar rutin ya, mau banyak orang sedikit orang kita akan tetap jalanin supaya teman-teman dapat update terus mengenai Sokomagic Aladdin ke depannya. Thank you sekali lagi atas kehadirannya, meluangkan waktu buat kita. Saya ucapkan terima kasih atas nama Andika dan atas nama Indotama Semesta Lestari. Thank you teman-teman. Selamat weekend. Sampai jumpa kok. Yuk, thank you.